Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisata asyrata. Dan bermula ini satu makalah atau nasihat yang ke-16. An ba'dil hukama'i rahimahullahu ta'ala, dari sebagian ahli hikmah, semoga Allah merahmatinya. Orang ahli hikmah itu adalah orang yang ucapan dan perbuatannya sesuai dengan sunnahnya Nabi. Hukama ada orang yang punya ilmu, orang alim yang mengamalkan ilmunya diantaranya. Baina yadayi taqwa ay amama taqwa khamsu aqobatin. Di hadapan takwa, ay amamat taqwa artinya di hadapan takwa. Khamsu aqobatin itu ada 5 akobat, rintangan atau halangan. Takwa itu di hadapannya itu ada 5 hambatan atau rintangan. Ay masoida artinya yaitu tingkatan, ya. Man jawazaha aitil kal khamsa nala taqwa. Barang siapa yang bisa melewati 5 hambatan tadi itu, maka dia akan meraih predikat takwa. Jadi proses takwa itu ya ada sebuah prosesnya. Wahya tarku muradatin nafsi. Di antaranya itu yaitu meninggalkan yang diingini oleh hawa nafsu kita. Ya. Kalau orang udah bisa, ya nafsu dihilangkan kan nggak mungkin ya. Nafsu, ya, potensi nafsu yang mengajak kepada yang buruk itu, kalau kita tidak ikutin, ya, kita kendalikan, insya Allah. Sumber malapetaka, sumber kekacauan, sumber korupsi, sumber apa itu kan bermula dari mengikuti hawa nafsu. Gaya hidup, tuntutan, ya, untuk gaya-gayaan dan lain sebagainya. Nah itu, kalau udah diturutin mah, ya, padahal nggak ada puasnya gitu kan. Ketika sudah tercapai nafsunya keinginan itu, pasti akan timbul keinginan yang lain yang lebih daripada itu. Ya itulah manusia karakternya itu. Wa mujanabatun nahyillahi ta'ala, dan menjauhi ya apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, takwa itu kan simple. Bahasanya kan simple dalam arti kata kalimatnya simple. Bahkan ulama itu ada yang mereduksi itu, ada yang membuat singkatan dari kata takwa itu. Takwa terdiri dari 4 huruf itu kan. Taknya seorang yang bertakwa itu adalah mempunyai sifat yang tawadhu, rendah diri. Dia punya ilmu tapi tidak tampakkan keilmuannya itu. Bukan berarti nggak tampakkan dia nggak dia buat gaya-gayaan gitu lah. Tetap dia buat, ya ilmu kan harus diamalkan ya. Salah satu dosa besar itu kan kalau punya ilmu nggak mau mengamalkan atau pelit dengan ilmunya. Diminta kalau ada kesanggupan seperti itu.
tawadhu, rendah diri. Malayarham sogirona wala kabirona falaisa minna. Barang siapa yang tidak sayang kepada orang yang anak-anak kecil, orang kecil atau orang di bawah kita, wala kabir dan orang tua atau orang besar, falaisa minna, maka bukan termasuk, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Jadi intinya ya seorang itu sehebat apapun tetap terhadap yang lemah, yang kecil kita tetap hormat. Terhadap yang kecil dan yang kecil kita sayang. Yang kecil di bawah kita sayang. Terhadap yang tua tetap hormat. Itu adab tuh. Etika, bahasa etika. Wah, kalau orang sehebat apapun, kalau etikanya nggak ada ya nilai jualnya jadi hancur, ya minus. Ya kelihatan pintar, etikanya nggak ada, adabnya nggak ada. Waduh, ya udah. Jadi adab. Pantaslah kalau Nabi kita innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Misi utama Nabi itu sebelum ibaratnya mengajarkan dakwahnya itu tauhid dan lain sebagainya, ya diantaranya apa yang terpancar dari Nabi itu, yaitu makarimal akhlak, akhlak Nabi yang sangat mulia. Nabi itu kan waktu peristiwa dia mau dibunuh di rumahnya apa tuh Sayyidina Ali itu ya, iya waktu Sayyidina Ali itu kan Nabi itu kan waktu kan mau hijrah gitu. Nabi itu kan salah satu orang yang dipercaya menjadi bankernya gitu loh, banknya orang-orang kaum Quraisy itu. Jadi penyimpanan uang itu ada di tangan Nabi. Karena percaya. Iya, kepercayaannya itu. Dan Nabi itu ingatannya luar biasa. Kalau dalam sebuah riwayat mengatakan Nabi itu katanya nggak bisa baca tulis, tapi daya ingatnya itu luar biasa. Apapun yang dititipkan orang-orang itu semua ada di situ. Makanya ketika dia mau hijrah itu kan dia ada beberapa proses itu, yaitu dia pesan ke Sayyidina Ali itu. Nanti ini uang ini punya si ini, uang ini punya si ini, semua dijelaskan sama itu Nabi. Setelah itu Nabi baru itu yang hijrah itu. Jadi pertama di situ kejujurannya, yaitu kejujuran, integritasnya gitu ya. Sekarang mas ya, integritasnya Nabi itu luar biasa, sangat diakui oleh kaum Quraisy seperti itu. Rekam jejaknya. Jadi apa namanya? Yang pertama adalah sifat tawadhu, rendah diri, takwa itu. Yang kedua, seorang yang bertakwa itu tercermin dalam pribadinya, yaitu apa? Qanaah. Qanaah itu apa kalau bahasa orang Jawa? Nerimo ing pandum. Yang kita terima, ya udah kita syukuri. Yang diterima orang lain, ya udah kita ikut senang. Jangan dalam konsep orang apa namanya, orang yang hasad itu. Kita senang lihat orang susah, kita susah ngelihat orang senang. Jangan seperti itu. Nah, qanaah. Nah, qanaah itu harus dilatih, semua harus dilatih. Salah satu bentuk qanaah itu adalah mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepada kita, kecil besarnya, itu dulu. Kalau kita udah bisa bersyukur sama yang kecil, insya Allah nanti yang besarnya akan bisa bersyukur. Kalau kecilnya kita nggak pandai bersyukur, kita ngeluh aja, jangan harap ketika nanti gede kita pandai bersyukur. Iya, itu diantaranya. Ya. Terus tawadhu qanaah. Ya. Wawunya apa? Warok. Tidak semata-mata apa yang ada di hadapan dia itu dia makan. Dia lebih berhati-hati, meskipun juga bentuknya halal-halal juga. Halal pun juga dibatasin. Kan sumber daripada nanti malapetaka, sumber dari banyaknya keharaman itu kan diantaranya kan mungkin kita banyak makan juga. Kalau saking banyaknya makan itu kan otomatis kalau ada campuran yang tidak halal kan nanti akan banyak masuk ke kita juga. Tapi kalau dengan mensedikitkan makan, atau dia lebih berhati-hatilah, bahasanya lebih berhati-hatilah dalam memilih harta, apakah itu sumbernya baik atau tidak, baik zatnya, prosesnya baik apa tidak. Jadi nggak serta-merta langsung ya, kalau bahasa slogannya orang-orang Jawa itu kan mau kadal kayak mau apa kak, yang penting bisa
bisa kontal, maaf gitu, bisa kontal, bisa ketelan, ya udah, yang penting halal gitu. Mau apa kayak yang ketelan itu halal, yang seperti itu. Jadi harus dia bisa memprioritaskan, pilih-pilih, ya waro, ya. Waro nanti timbulnya akan jadi zuhud. Prosesnya waro timbulnya akan zuhud. Waro tuh hati-hati, ya. Zuhud nanti ya akhirnya dia udah terkendalikan, bisa mengendalikan dirinya dari dikuasai oleh harta bendanya. Tawadu, qanaah, waro. Yang kedua, yang ketiga banyak adalah yakin. Seorang yang bertakwa itu adalah tercermin dalam pribadinya ada sebuah keyakinan. Yakin. Kita nggak pernah lamanya lihat alam kubur, tapi kita beramal untuk mempersiapkan kita masuk alam kubur. Kita belum pernah melihat. Ya. Karena kan kita berbagi ilmu nih, terutama sih dalam usaha dan biasanya orang pasti akan create ilmu di situ, mungkin pasar bersaing atau bagaimana. Karena dikasih infonya itu agak sedikit disalahkan gitu, itu gimana? Disalahkan gitu ya? Sebenarnya ya itu kan iya itu masalah ilmu sifatnya ilmu dunia ya, ilmu dia. Sebenarnya kalau masalah trik berbagi itu ya kita nggak mesti dalam arti kata sembunyikan total juga enggak juga. Kita berikan toh pada prakteknya juga orang tidak akan sesempurna pada diri kita enggak juga. Enggak begitu. Jadi itu kan ya kalau orang nanya kasih aja resep. Toh nanti kalau dia ibaratnya bisa berhasil, bisa ini ya kita pun juga merasa waduh ilmu kita ini ini bukan berarti nanti ketika nanti kita tanamkan kepada orang terus tiba-tiba nanti sifatnya orang itu pakai ilmu kita, wah kita nanti tersaingi. Ya itu urusan Allah, punya urusan rezeki kita kan masing-masing dengan seperti itu. Iya, mungkin dari sisi mungkin yang resep kali ya, kalau yang resep tuh beda kali ya. Resep kadang ada trik-trik ketika orang jualan sifatnya resep apa. Nah itu biasanya dikasih matangnya daripada dikasih ilmunya. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain mah nggak masalah, kita berikan aja seperti itu. Ya kita bahasakan idkhalus surur fi qulubin nas, itu termasuk amalan terbaik loh. Kita memasukkan kegembiraan kepada orang lain itu, waduh. Contoh ginilah, misalkan kita nih lagi musim hujan begini. Ada orang jualan kerupuk, apa gitu sih. Hujan-hujan jualan kerupuk atau jualan buah lah lewat seperti itu. Kalau jualan es lah bisa seperti itu gitu loh. Jualan yang sekiranya potensinya ketika musim hujan itu kurang gitu loh. Kita ini bahasanya nggak butuh-butuh banget, nggak pengen banget makanan itu. Tetapi kalau kita mau meluangkan kalau ada rezekinya gitu, kita belanjain dia. Coba itu orang gembiranya kayak gimana? Gembira banget tuh. Nah itu termasuk amalan terbaik tuh ibadah. Meskipun kita niatnya nggak enak, tetapi kita memasukkan kegembiraan kepada orang lain itu, waduh itu luar biasa. Itu amalan-amalan yang luar biasa juga. Ya jadi gitu suatu saat gitu. Ya beli aja kalau memang ada rezekinya gitu. Terlepas nanti apa namanya itu uang itu apa namanya barang itu dimakan atau tidak. Ada tuh ada cerita tuh ada seorang ulama di daerah sana tuh di daerah perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah itu. Dia mau nengokin anaknya gitu. Dari rumah mah pegang duit tuh banyak ya duit. Ketika naik bis itu banyak orang jualan. Dia liatin orang jualan tuh kayaknya nggak laku-laku, dia beli tuh uang yang tadinya buat untuk nebut anak tuh sampai sana habis. Ya itu karena sudah tertanam dia ingin menggembirakan kepada orang lain. Wah, itu luar biasa Mas Adi. Ya pokoknya kita ada sedikit apapun pengetahuan, kalau kita memang yakin bahwa pengetahuan itu dasarnya dan jelas, benarnya ilmu apapun gitu ya, nggak salah bagi-bagi aja nggak apa-apa. Iya. Toh nanti rezeki itu nggak bakal ketukar dengan kita berbagi ilmu itu, misalnya ilmu dunia itu apakah nanti kita kasih sama ke dia terus wah nanti jadi saingan kita? Enggak juga. Enggak juga. Rezeki itu mah nggak ada yang namanya rezeki itu nggak ada yang ketukar seperti itu. Nah, itu fitrahnya manusia, Mas. Karena manusia itu pengennya kan menang sendiri, pengen kaya sendiri, pengen hebat sendiri. Manusia begitu tuh, karakter seperti itu. Ya itu nafsu tuh begitu situ. Jangan loh, ya ibaratnya kayak asyaiton yaidukumul faqra. Ketika orang mau bersedekah aja itu, bersedekah aja nih gitu. Setan ngomongnya apa?
Kita ketika mengeluarkan uang 50 gitu, kita pegang, nggak buru kita kasih, setan ngomong, "Duh, ngapain kamu kasih 50 semuanya? Emang lu nggak butuh buat di jalan? Nanti anak kamu juga gimana itu, kadang minta jajan juga." Tadi yang mau ikhlas kita ngasih 50, karena kita tahan dulu, ya itu setan ngomong-ngomong gitu. Jadi nakut-nakutin. Ya itu kumul faqra, bahasa gitu. Setan itu ya bahasanya janjiin kamu, lu kamu banyak keluarin duit tuh, uang kamu habis tuh. Nah, diolah tuh sama nafsu kita tadi. Jadi waduh, jadi akhirnya kagak jadi, amalnya kagak. Dari 50.000 jadi 5.000 jadi nanti gitu. Wah, diskonnya banyak amat tuh seperti itu. Ya, terus yang terakhir adalah yakin. Ya tadi kan yakin. Jadi orang bertakwa yakin bahwa kita tidak pernah melihat namanya alam kubur. Kita tidak pernah melihat surga neraka, tetapi kita di dunia ini, di kehidupan ini, kita berusaha untuk menghindarkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kan ada film itu, neraka itu gimana tuh? Apanya? Kan sekarang ada film baru neraka. Iya. Itu nanti kan manusia itu gimana kalau apanya tuh? Gimana? Supaya bisa tahu gitu sisa neraka. Ya itu sebenarnya hanya gambaran-gambaran gitu ya, gambaran-gambaran. Tapi gambar-gambarnya kalau sifatnya tidak nanti sifatnya membuat orang jadi tidak bisa mengambil hikmah pelajaran itu mah ya sayang juga gitu. Jadi kan tujuannya ditanyakan itu kan biar orang bisa ngambil pelajarannya gitu. Seperti itu. Dan apa yang digambarkan ngerinya itu ya tidak ada sekecil apapun dengan kenyataan apa diabadnya siksaan yang di sana. Yang nggak ada bandingannya gitu. Oh iya, itu mah gak settingan gambar manusia kengerian seperti itu. Tapi itu jauh daripada itu. Iya, seperti itu. Kan masih ada juga ada film-film yang lainnya beberapa Hamka itu ya. Hamka itu ya. Ya itu. Iya, itu ada kisah-kisah film itu seperti itu. Iya. Ya itu. Barang siapa yang bisa melewati 5 hambatan itu, yaitu dia akan meraih derajat takwa. Awaluha ikhtiyaru syiddati aisikoli alan ni'mati. Ayasikoli alan ni'mati. Yang pertama yaitu dia lebih memilih yang berat di atas yang nikmat atau tamato atau senang. Dalam hal misalnya kita ibadah pun, kita pilihnya itu yang berat. Bukan ambil yang ringan-ringan melulu gitu. Amalan sunnah diambil yang paling ringan terus. Kalau dia bisa mengambil yang berat, wah itu. Dia bilang gini, misalkan, saya mah nggak bisa sholat tahajud bangun berat saya. Udah saya mending sholat sunnah siang aja udah, nggak apa-apa sama aja. Kan gitu kan. Sholat sunnah siang di siang hari bagus. Tetapi kalau dia bisa mengorbankan dirinya di saat orang terlelap tidur, dia ngambil yang berat, yaitu diantaranya dia bangun malam, tahajud, itu akan meraih kalau konsisten dan kontinu dilakukan terus-menerus, dia akan meraih derajat takwa. Seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan hal seperti itu. Jangan nanti orang gini, saya mau ngamalin sunnah yang enak-enak aja, yang ringan-ringan aja, ada sunnah yang ringan apa katanya? Nikah lagi gitu deh. Diambil yang ringan-ringan aja, jangan juga. Masih banyak sunnah-sunnah yang banyak itu. Ngapalin Al-Quran. Wah iya. Rajin tadarus. Wah itu. Sholat malam. Puasa Senin Kamis. Puasa Daud. Wah itu amalan-amalan. Kalau dia bisa memilih ibadah-ibadah yang sifatnya berat. Jiwanya, dirinya itu dikalahkan. Kesenangannya dikalahkan untuk mengejar yang berat itu, wah, konsisten, maka dia akan meraih derajat takwa itu. Rintangan pertama akan terlewati, ya, seperti itu. Wasaniha ikhtiyaru jahdi bifathil jimi ayil masyaqqati ala rohati ay zawali ta'abi. Yang keduanya yaitu dia memilih susah payah daripada yaitu enak-enakan istirahat, ya. Ya pokoknya dalam hal apapun dia berusaha. Andai kata orang beramal misalkan nih, kenapa bisa kalau bisa 20.000 harus 10.000? Nah, kenapa bisa 100.000 harus 50.000? Dia pilih yang sifatnya yang berat. Sifatnya yang
atau ibaratnya suatu ibadah-ibadah yang dilakukan dengan fisik, dengan kekuatan, dia pilih itu daripada sifatnya yang agak nyaman, nyantai. Wasalisuha ikhtiyaru dhilli du'fi alal izzi, ya. Dan yang ketiganya yaitu memilih kehinaan atau lemah daripada mulia. Buat apa mulia di hadapan manusia tetapi kita hina di hadapan Allah, ya. Dia menampilkan yang biasa-biasa aja. Dia menampilkan pokoknya kerendahan hatinya semata-mata untuk mencari keagungan di sisi Allah daripada memilih keagungan di sisi manusia. Ya, pujian manusia, kemuliaan julukan yang diberikan manusia itu sifatnya sementara. Jadi Pak RT sifatnya sementara. Pak RW sementara, Pak Lurah sementara. Presiden, bupati, wakil apa dan lain sebagainya sifatnya sementara. Iya. Ya udah, dia lebih memilih yang mulia, ya, di sisi Allah daripada mulia di sisi manusia. Ai al-quwwati wal ghalabati, yaitu kuat dan menangan. Ya udah, dia milih ngalah tapi untuk kebenaran. Nah, itu ketika dia bisa jalankan itu semua, dia akan nalat taqwa, dia akan meraih ketakwaan, ya. Ai warabi'uha ikhtiyarus sukuti alal fuduli. Nah, ini yang keempatnya itu lebih memilih diam daripada banyak ngomong. Ya, kalau banyak ngomong itu ya, banyak ngomong, kalau baiknya ngomong ya masih ada manfaatnya. Kalau nggak ada baiknya, ya pertama sia-sia, apalagi omongannya buruk, ya nah jadi dosa. Banyak ngomong tuh. Maka kebaikan itu ada di di diam di antaranya. Ada 10 perkara, 9-nya yang baik itu adalah diam, 1-nya ngomong. Jadi ya kalau orang bisa irit-irit ngomong, ya ngomong kalau sesuatu yang ada manfaatnya, sesuatu yang bisa memberikan ya kemanfaat kepada orang lain, itu nggak apa-apa. Ya kalau marketing ngomong, ya pasti banyak ngomong lah. Tapi ya, kalau nggak ngomong marketing gimana? Ya tapi dari sisi ngomongannya itu, ini dalam konteks umum itu, ya udah kalau sesuatu yang tidak ada karuannya, kalau kongko-kongko, misalnya kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, begadang-begadang itu kan ngobrol judulnya apa, gitu ya. Ujungnya kemana nggak jelas tuh. Lah bumbunya akhirnya apa? Kalau udah beramai-ramai gitu apa? Gosip, gibah, ya itu rame gitu dah. Kata enggak gibah, enggak seru dah, kata gitu dia. Kalau enggak ngomongin enggak seru seperti itu. Iya. Ya kalau udah nyampe rumah mau udah ya pulang kerja. Kalau mau ngojek ya ngojek gitu ya ngojek. Selesai pulang makan, ngobrol sama istri, sama anak, tidur udah. Enggak usah ya kongkong bentar lah. Waduh, kongkong mau ada repot urusannya deh. Ya. Bukannya enggak boleh sih, cuman kalau ada manfaatnya. Ya. Begadang boleh kalau ada manfaatnya. Ya, itu. Dia lebih memilih diam daripada banyak ngomong. Nah, ketika orang udah bisa memprioritaskan itu, ya, konsep dalam berbicara dia irit-iritin, mana yang lebih prioritas dan tidak prioritas, nah itu dia akan nalat taqwa. Wa huwa ma la khaira fi minal kalam, yaitu adalah ngomong yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau ngomong ada kebaikannya nggak apa-apa, ya ngomong, nasihatin, ya harus. Ya. Wa khamisuha ikhtiyarul mauti alal hayati. Ya. Yang kelimanya, ini ada orang nih. Mungkin kita belum siap ya. Lebih memilih mati daripada hidup. Iya, lebih mati daripada hidup. Ya kalau hidup tidak memberikan kemanfaatan dan hidup akan menjadikan tambahan hisab kita, menjadikan kesulitan kita nanti di sana. Dia lebih memilih mati daripada hidup. Bukan berarti nanti mengakhiri hidup lain, ini mah bukan. Iya. Jangan kita milih mati enggak bunuh diri kan. Enggak begitu. Bahwa artinya apa? Kematian itulah sesuatu yang sudah pasti dan datangnya itu baghtatan, dengan tiba-tiba. Ketika seperti itu orang akan melakukan satu tindakan yang tidak terpuji atau dilarang oleh Allah, dia akan ingat. Maka di sini ada sebuah hadis,
aksiru dzikra hadamil ladzati, ya. Yaitu perbanyaklah mengingat daripada yang menghancurkan kelezatan. Artinya apa? Selalu banyak mengingat tentang kematian, ya. Pengertian. Jangan ingat mati, nanti kita mempersiapkan di kuburan kita, tempatnya di San Diego Hall atau di mana, bukan begitu. Itu bukan itu mah nanti itu urusan yang hidup itu mah. Ya. Orang yang meninggal itu mikirnya jangan mikirin ke tempat-tempat kuburan gitu, tempat-tempat nanti jangan, nggak usah. Pikirin amal atau bekal yang akan kita bawa ke tempat alam kuburnya itu. Kalau masalah orang meninggal, kewajiban yang hidup apa? Mentakziahi di antaranya. Ya, nanti memandikan, mengkafani, mensolatkan, ya, menguburkannya itu kewajiban yang hidup, kan nggak mungkin kewajiban yang mati. Ya, kalau masih kewajiban yang mati mah bangun lagi nanti yang mati. Ya nggak mungkin kan seperti itu. Nah itulah diantaranya kalau orang bisa lebih mengutamakan soal tentang kematian, bekal kematian daripada bekal kehidupan, waduh, ini ada orang akan benalat takwa. Tidak mau berangan-angan yang jauh. Karena yang pasti itu apa, Sobat? Yang pasti itu apa? Camat ya. Yang penting camat. Tetapi kita karena kenapa kita nggak siap? Karena kita masih banyak angan-angannya. Kita banyak dosanya, ya termasuk kita semuanya ini seperti itu. Ya kita mohon kepada Allah tetap diberikan panjang umur fi taatillah, ya, sehat walafiat. Tujuannya apa? Dengan panjang umur itu untuk memperbanyak bekal-bekal amalan-amalan soleh yang akan kita bawa untuk menuju kehidupan akhirat nanti. Amin. Ya. Dan itu dulu ya, udah bunyi. Wa a'lam bissawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.